Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Erisan, masih di seputar cerita kopi. By the way, hari ini hari Jumat, makanya saya berpakaian kayak ini, yang merupakan pakaian kebiasaan orang Saudi di sini ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mesti spesial sebenarnya buat di sini. Ini adalah Oke, hari ini saya mau sharing sama teman-teman seduhan masih seputar manual brew, yaitu dengan menggunakan V60. Tapi kali ini saya mau hanya teknik yang simple dan sederhana aja, yaitu hanya pakai 2 step, yaitu blooming sama step keduanya untuk menghasilkan ekstraksi acidity dan juga body. Kopi yang mau saya pakai hari ini adalah kopi Bali. Ini Bali Kintamani ya, kopi dari Indonesia. Oke. Ini proses natural. Ya, dia hampir juga menggabungkan antara natural sama wine. Jadi dia anaerobik ya, anaerob. Nah, terus saya mau pakai juga salah satu dari 3 material ini, yaitu saya mau pakai yang seramik. Kenapa seramik ini lebih konsisten kalau untuk di ruangan yang cukup dingin kayak di ruangan ini, supaya dia panasnya nggak cepat turun. Nah, terus saya mau pakai juga di sini ada 2 jenis. Ini menjawab juga pertanyaan dari teman-teman saya yang bertanya apa bedanya antara yang warna brown ini, atau warna brown ya, dengan yang warna putih. Nah, ini apa sih bedanya? Ini yang brown ini sebenarnya natural, ini aslinya, dia belum ada terkontaminasi chemical. Jadi, tapi kelemahan dari yang brown ini adalah kalau kita pada saat membilas atau membersihkannya, kita mesti betul-betul banyak air supaya bau kayunya nggak kecium pada saat kita minum kopi. Nah, sementara kalau yang putih ini udah ada proses chemicalnya. Jadi misalnya dia menghilangkan bau kayunya dengan menggunakan chemical disebut dengan bleaching, udah di bleaching. Nah, tapi kita ketika menggunakan yang putih ini, kita nggak terlalu boros air karena memang kita ngebilasnya nggak mesti harus sebanyak yang menggunakan warna coklat ya. Nah, saya mau pakai yang warna putih. Oke. Nah, saya pakai seramik karena saya mau konsisten panasnya. Juga ada yang plastik, ada yang metal. Oke. Saya kali ini pakai 20 gram. Oke, mau pakai 20 gram. Terus dengan size grind, ya, saya pakai grinder Maclonic. Size grind ini di sini untuk saya pakai agak halus. Itu ukuran nomor 5. Yang berikutnya airnya agak lebih rendah dari biasanya yang saya pakai, yaitu 88 derajat. Tujuannya dari penyeduhan kali ini adalah pertama, saya tidak mau terlalu acidity, tapi saya mengeluarkan sweetnya, juga bodinya seimbang, medium, ya, dengan aftertaste yang agak panjang. Jadi saya mengkombinasikan size grind yang agak halus, terus juga kopinya natural, aerobik, terus juga time brewing time-nya itu lebih pendek, yaitu hanya 2 step. Oke, kita mulai aja ya. Saya siapkan dulu paper filternya. Kalau saya biasanya kalau nyeduh pakai V60 itu ujung ini saya lipat nih. Ya, saya lipat supaya satu agak pas banget di tempatnya, straight. Oke. Kita bilas dulu, selalu bilas teman-teman, ya. Kalau saya ngebilas ini saya selalu ke center dulu, tengah. Dia naik. Oke. Setelah bilas, saya siapkan dulu kopinya. Ini biarin dulu. Saya mengimbang kopinya dulu. Oke, saya pakai 20 gram. Nah, teman-teman boleh ngelebihin sih, kurang lebih sekitar setengah gram ya. Karena biasanya itu suka tertinggal kalau di grinder ya. Oke. Ini kopinya. Ya. Oke, kita buang air yang tadi. Sekalian ngebilas juga bisa membasahkan menghangatkan ini sebenarnya. Dia punya drippernya ya. Oke, kita siap-siap. Iter, jangan lupa teman-teman,
time-nya di kebetulan scale-nya sudah ada waktunya, jadi saya nggak perlu pakai timer lagi, tapi sudah langsung berikan scale. Nah, tuang. Nah, salah satu kebiasaan saya juga ketika saya nyeduh dengan V60 ini, saya selalu ngasih lubang di tengahnya, ya. Nah, ini karena kan ketinggiannya, kedalamannya beda ya. Jadi tengah-tengah ini ketika saya pouring tengah, dia akan langsung menyebar gitu. Jadi sehingga ekstraksinya bisa bersamaan. Oke, kita mulai. Blooming pertama, saya akan tuang sebanyak 60 ml, teman-teman. Ya, 60 ml dengan agak slow. Nah, lihat. Ya. 60 ml. Dalam waktu 30 detik. Oke, 60 ml. Saya diamkan kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 detik ya, supaya digasinya keluar ya, sehingga rasa-rasa bitterness-nya juga rilis, terbawa oleh digasingnya atau karbon dioksida. Udah 40 detik, kita mulai di detik ke-40 saya mulai pouring lagi, langsung sampai ke 300 ml. Jadi saya pakai rasio 1:15. Saya pakai pouring sedang, tidak slow juga tidak terlalu cepat. Tapi straight langsung ke 300. Jadi saya nggak pakai lagi. Nah, pada saat di angka 200 mili, saya nanti hanya akan di center, di tengah. Nuangnya nggak diputar lagi, di tengah, betul di tengah. Ya. Saya sih berharap nanti rasanya seperti yang saya harapkan, itu balance bodinya. Nah, saya udah 200 di tengah ya. Sampai ke 300 mili di tengah. Teman-teman juga terus saja berlatih, praktek ya, dengan semacam apa? Dengan semakin banyak metode seduhan, teman-teman semakin nanti pengetahuannya lebih banyak lagi. Nah, total brewingnya itu kurang lebih 2 menit 20 detik. Total brewing time-nya. Oke. Jadi brewing seduhan saya hentikan di menit 1:50 ya, 1 menit 50 detik, sehingga selesai di detik menit 2 menit 20 detik. Nah, dia udah mulai ini. Pas sekali. Nah, teman-teman bisa lihat. Nih. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita juga. Apa itu yield? Ya, apa bedanya rasio sama yield? Rasio adalah perbandingan antara kopi dengan air. Misalkan teman-teman pakai 10 gram, lalu airnya 150 ml, maka rasionya 1:15. 10 gram kopi, 150 ml air. Itu adalah rasio. Ya, jadi teman-teman rasio itu bisa macam-macam, tergantung. Rasio ini akan berpengaruh ke yang namanya rasa dan kekentalan. Semakin sedikit airnya, sementara kopinya semakin banyak, maka kopi teman-teman akan lebih kental. Ya, lebih heavy body. Nah, sementara kalau yield adalah hasil akhir. Hasil tuangan, atau kalau penjelasannya yield adalah soluble concentration, ya. Jadi seberapa yang konsentrasi yang ada di yield, ya. Jadi yang namanya yield adalah hasil akhirnya. Oke. Nah, kita coba, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang tadi saya rencanakan. Oke. Kita coba dulu. Biasanya juga saya kalau itu melihat dari warna juga, salah satu indikator apakah kopi itu sesuai dengan kita harapkan, saya diingat dari warna. Ya, saya nggak mau terlalu dark, juga nggak mau terlalu kayak teh, terlalu light. Ya, coba. Pas banget seperti yang mau saya rencanakan. Jadi bodinya masih medium to high karena memang karakter dari natural. Terus juga sweetness-nya masih keluar, ditambah dengan acidity yang tidak terlalu kuat.
ya, karena orang biasanya nggak terlalu suka dengan acidity. Nah, ditambah dengan aftertaste yang agak panjang, itu chocolatey, ya, chocolatey sama sedikit agak kayak dark caramel. Nah, dan panjang aftertaste-nya, ya, oke. Nah, teman-teman bisa praktik di Indonesia, di rumah, atau dimanapun di kedai, silakan. Kalau pakai anaerobic metode yang saya pakai, siapa tahu cocok, ya, dan teman-teman terus saja bereksperimen, ya, menggunakan beberapa metode dan rasio yang berbeda. Nanti pada akhirnya teman-teman akan menemukan rasio yang terbaik buat kopi teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Metode manual brew dengan menggunakan Flixity yang bisa saya sharing di kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus berinovasi dan berkreasi demi kemajuan perkopian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.